Halo, selamat jumpa kembali pada pertemuan yang kedua untuk materi kolaborasi antar profesi bersama Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit. Saya Dani Wahyu Munggoro yang akan menyampaikan pengantar untuk materi yang kedua kaitannya dengan kolaborasi antar profesi. Pada pertemuan yang kedua, kita akan bekerja di tingkat puskesmas atau tim puskesmas. Berbeda dengan pertemuan yang pertama yang sifatnya individual. Kalau di pertemuan yang pertama, kita menggunakan metode yang disebut dengan ABT atau Asset Based Thinking. Pada pertemuan yang kedua, kita menggunakan Appreciative Inquiry atau sering disebut AI. Appreciative Inquiry sering disebut juga sebagai kakaknya dari Asset Based Thinking, karena penemu dari Asset Based Thinking itu belajarnya dari pendekatan Appreciative Inquiry yang dikembangkan oleh Pak David Copperreader pada tahun 90-an. Nah, pada pertemuan kali ini sebenarnya ada dua kata penting kan, ada kata appreciative dan ada inquiry. Jadi appreciative inquiry adalah satu proses bertanya kepada sebuah sistem, itu bisa pada sistem manusia, sistem organisasi, atau sistem komunitas, yang kemudian sistem itu akan menjawab hingga menemukan kekuatan, menemukan impian, menemukan rancangan, dan menemukan solusi-solusi atau tindakan-tindakan yang menyelesaikan masalah-masalah yang ingin diwujudkan atau impian-impian yang diwujudkan. Sehingga pendekatan appreciative inquiry sering disebut juga pendekatan yang sifatnya dream driven atau mission driven. Berbeda dengan pendekatan yang klasikal yang sering kita gunakan, itu pendekatannya sifatnya adalah deficit based thinking, selalu mencari masalahnya kemudian mencari solusinya. Sedangkan pendekatan appreciative inquiry basisnya adalah untuk menemukan impian yang ingin kita wujudkan. Nah, di dalam pendekatan ini basisnya sebenarnya adalah perubahan sebenarnya. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah perubahan. Ada 4 tahapan di dalam pendekatan appreciative inquiry. Tapi basisnya sebenarnya kenapa appreciative inquiry itu ada 4 tahapan ini? Itu yang pertama adalah ada keyakinan yang kita juga belajar di dalam prinsip asset based thinking, bahwa language itu create reality. Jadi bahasa itu yang menciptakan kenyataan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa positif itu harus ditemukan oleh kita untuk tadi menemukan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tahap pertama disebut discover. Discover itu memeriksa apa saja yang bekerja di sistem kita. Jadi misalnya kalau saya pribadi, saya harus lihat ke belakang. Apa saja di masa lalu itu yang keren, yang pernah saya lakukan, itu kemudian diceritakan. Ingat, diceritakan. Karena pada saat menceritakan itu akan muncul energi positif. Jadi bukan mencari cerita yang membuat sedih seperti patah hati dan sebagainya, tidak diceritakan, tapi pilihlah cerita-cerita yang membuat kita sendiri itu bangga. Jadi pertanyaannya adalah apa yang paling membanggakan di masa lalu yang membuat Anda seperti ini hari ini. Oke. Nah, yang kedua itu tahapan yang disebut dengan dream. Tahapan dream itu untuk mengeksplorasi satu teori yang menyatakan bahwa images itu inspire action. Jadi gambar-gambarlah yang sebenarnya membangkitkan tindakan seseorang. Ini juga ada teori tentang images ya, bahwa kalau kita lihat misalnya di iklan-iklan saat ini yang menggerakkan kita membeli sesuatu itu adalah visual. Oleh karena itu para perusahaan-perusahaan besar ketika mempunyai produk, mereka menggunakan gambar-gambar besar untuk menjual apa yang menjadi produknya. Nah, disinilah sebenarnya bahwa
dream basisnya itu adalah imajinasi. Jadi dream itu bukan teks. Dream juga bukan dikejar, melainkan ditangkap. Ya, jadi masa depan itu ditangkap, karena pada sisi lain sebenarnya ada teori yang juga diyakini oleh appreciative inquiry, karena appreciative inquiry masuk di dalam kategori new science yang menyatakan bahwa waktu itu sendiri sebenarnya adalah relatif gitu. Jadi di sini antara masa depan, masa lalu dan hari ini itu tinggal seperti katalog gitu, tinggal diambil saja. Beberapa orang bisa menangkapnya dan kemudian menjadikan sesuatu yang luar biasa. Dan kebanyakan orang merasa hanya bisa melihat waktu hari ini saja. Oleh karena itu kita akan berlatih menggunakan images untuk menginspirasi tindakan tim PKM. Ya. Nah, kemudian di tahapan yang ketiga adalah tahapan desain atau merancang. Merancang mohon dibedakan dengan planning atau perencanaan. Rancang ya rancang. Seperti kita mau membuat rumah atau membuat sebuah produk, kita merancang dulu. Nah, di rancangan kandungannya adalah elemen-elemen. Elemen-elemen sukses, elemen-elemen yang melekat pada tujuan dari rancangan kita. Jadi ingat ya, rancang itu adalah merumuskan sesuatu yang sifatnya elemen yang lebih konkret, ya, yang kemudian ada kaitannya dengan tujuan yang ingin kita wujudkan. Nah, dream yang tadi yang D yang kedua, dreamnya adalah bukan dream yang panjang-panjang untuk tim, karena timnya hanya akan bekerja kan hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun pasti bubar. Oleh karena itu dreamnya juga fokus pada yang namanya semacam praktis. Ya. Jadi mimpi-mimpi yang sifatnya praktis. Apa yang harus berubah di tingkat komunitas pada akhir tahun 2025. Nah, baru masuk ke desain. Susunlah elemen-elemennya supaya hal itu terjadi. Nah, di tahapan yang keempat itu sifatnya deliver. Deliver itu adalah prototype. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh tim untuk memulai perubahan-perubahan yang ingin diwujudkan dan sesuai dengan rancangan yang ada. Jadi bukan sebuah tindakan yang sifatnya menunggu. Saya akan melakukan ini kalau nanti ada uangnya gitu. Itu bukan seperti itu. Tapi apa yang bisa dilakukan, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang kreatif, yang hari ini kita bisa lakukan setelah kita memiliki tadi impian dan desain. Dan fokus dari tahapan deliver adalah menggalang kekuatan-kekuatan yang ada di tahapan pertama, discover. Jadi discover dimulai dengan mengumpulkan kekuatan pribadi, tetapi kekuatan itu ditransformasikan menjadi kekuatan tim. Jadi di appreciative inquiry itu yang menjadi penting untuk kita coba hari ini. Jadi selamat mencoba menggunakan appreciative inquiry. Ada 4D tadi. Discover, temukan kekuatan-kekuatan tim Anda yang ingin diaktifasi untuk Nusantara Sehat. Itu ada 3 kekuatan. Kekuatan yang kaitannya dengan tugas Nusantara Sehat, kekuatan yang sifatnya kekuatan komunikasi, dan kekuatan yang sifatnya keunikan dari anggota-anggota kelompok Anda. Baru kemudian eksplorasi dream. Dream itu untuk 2 tahun ke depan, apa yang harus terjadi, apa perubahan yang harus terjadi, dan yang ketiga adalah rancanglah, desainlah. Ya, tujuan-tujuan itu menjadi elemen-elemen yang harus ada, dan terakhir adalah membuat prototype untuk ya menjadi ide yang akan di-share pada pertemuan di akhir ya nanti di Ciloto. Demikianlah pengantar dari saya. Selamat mencoba dan pasti keren. Terima kasih.